Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Jay di channel Motivasi Mas Jay. Nah, kali ini masih akan membahas tentang perkembangan terkini dari kasusnya Pratiwi Novianti. Tentu kita berharap banyak bahwa masalah ini cepat kelar, cepat selesai, dan tentu Mbak Pratiwi Novianti bisa melakukan misi kemanusiaan yang lain untuk tetap peduli dengan ODGJ dan anak-anak terlantar yang lainnya yang membutuhkan bantuan. Tentu kita juga punya harapan besar untuk dinas sosial, dinas kesehatan, kemudian Kemensos ya, terkait bagaimana mengelola masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Nah, oleh karena itu, untuk bisa melihat bahasan dari video ini, silahkan simak sampai akhir, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Nah, tentu kita mempunyai keinginan, harapan yang sama bahwa masalah yang dialami Pratiwi Novianti cepat selesai, termasuk dugaan terjadinya tindak pidana perdagangan orang itu juga tidak terbukti, sehingga pihak Bareskrim bisa cepat mengembalikan bayi-bayi itu untuk segera bisa diasuh kembali oleh Mbak Pratiwi Novianti. Tentu dengan harapan mendapatkan tempat yang layak, tempat yang nyaman buat perkembangan dari bayi-bayi itu. Nah, kita hanya bisa berdoa saja supaya pihak Bareskrim cepat bisa memutuskan apakah Mbak Pratiwi Novianti ini akan meningkat statusnya atau tidak. Kalaupun tidak, paling tidak ada banyak orang yang sudah siap membantu untuk segera bagaimana memperbaiki prosedur dari pendirian yayasan, termasuk bagaimana memperinci ya apa saja yang akan dilakukan dari yayasan itu ya, termasuk item juga akan mengasuh bayi-bayi ODGJ. Karena berdasarkan wawancara antara Deddy Mulyadi dengan pihak ya Kemensos ya, itu tidak mencantumkan item itu ya, karena waktu itu mungkin belum bergerak di bidang itu atau belum menemukan kasus ODGJ yang hamil dan punya anak kemudian tidak sanggup merawat ya, sehingga memang belum masuk. Makanya karena sudah ada kasus, sudah ada kejadian, bisa jadi harusnya bisa dikoreksi atau bisa diperbaiki. Nah, itu harapannya, harapan terbesar ya. Saya pribadi juga berharap banyak pihak yang akan membantu untuk memperbaiki perizinannya supaya legal ya. Nah, termasuk juga tentu lebih banyak lagi yang bisa dibantu oleh Mbak Pratiwi Novianti ini, dan harapan juga semoga kejadian ini bisa menimbulkan efek baik bagi pemerintah maupun bagi swasta untuk bisa berlomba-lomba melakukan kebaikan. Karena dari sini kita tahu banyak bahwa ternyata untuk hal-hal seperti itu butuh prosedur ya. Dari channelnya Kang Deddy Mulyadi itu kita banyak pelajaran bahwa ternyata tidak mudah untuk menolong orang, apalagi yang sifatnya menampung, karena bisa kena tuduhan perdagangan orang, dalam hal ini anak-anak. Harus ada izin operasional untuk apa mereka ada di situ bersama-sama, dan tentu juga sudah harus ada izin dari keluarga atau ODGJ sendiri. Nah, juga tentu ini juga pelajaran dari kita bersama bahwa kalaupun melakukan hal-hal yang sifatnya sosial ya, dengan uang sendiri, dengan biaya sendiri,
tetap saja harus lapor, memberi pemberitahuan kepada pihak polsek ya atau polisi setempat atau pihak dinas sosial supaya aman ya. Maksudnya ketika ada orang yang mungkin tidak suka atau mungkin nggak nyaman dengan aktivitas kita ketika menolong orang lain ya, tentu akan disikapi dengan ini bahwa ini sudah legal, sudah resmi ya, sudah ada sesuai prosedur seperti yang dikatakan mbak-mbak prosedur ya dari Kemensos kemarin waktu kejadian. Nah, tentu tidak harus bahwa ketika mengurus izin ke dinas sosial atau pemberitahuan terkait dengan bantuan sosial ya. Jadi masyarakat juga tidak selalu kalau lapor ke dinas sosial itu terkait dengan bantuan sosial, tapi ini permasalahannya kan karena memang berkaitan dengan kegiatan sosial dan memang beberapa kegiatan sosial yang ada di masyarakat itu ya semestinya ada kerjasama dengan pihak dinas sosial supaya apa ya, supaya ada keberlanjutan. Kenapa? Karena kalau kita melakukan kegiatan sosial, apakah itu di bawah yayasan yang sudah legal ataupun belum, tentu harus ada keberlanjutannya. Nggak mungkin juga kita mengharapkan swasta atau masyarakat untuk memberikan kesejahteraan sosial atau jaminan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu, apalagi terhadap orang dengan gangguan jiwa. Harus diperhatikan bahwa tanggung jawab memulihkan ya, meningkatkan kesehatan mental, termasuk memulihkan, menyediakan pekerjaan, memberikan tempat yang layak di masyarakat, itu bukan hanya tanggung jawab dinas sosial tapi juga dinas kesehatan. Bagaimana program-program dari dua lembaga itu tentu disupport dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan melalui program-program preventif, promotif, dan rehabilitatif, sehingga ODGJ ini bisa pulih di masyarakat, tidak hanya berkecimpung atau berfokus pada kuratif saja atau pengobatan. Seperti kita ketahui selama ini penanganan pasien gangguan jiwa atau ODGJ itu lebih berfokus ke kuratif. Untuk rehabilitatif ini masih kurang sekali ya, karena memang kita hanya mengandalkan dari pemerintah. Pihak-pihak swasta belum banyak yang terlibat dalam itu. Kalaupun ada relawan-relawan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, ya sebatas hanya mengobati atau membantu membersihkan dan merapikan. Belum sampai kepada bahwa mereka itu akan dipekerjakan atau diberikan tempat kehidupan yang layak. Ya, masih sebatas pada kalau kegaruk atau ketangkep atau bisa diambil dari jalan atau dari keluarga-keluarga yang kurang mampu merawat, solusinya hanya ditampung di dinas sosial atau di panti-panti sosial. Sementara kita nggak pernah tahu kelanjutan secara mental, secara pikiran mereka selama di panti itu. Apakah mendapatkan perlakuan yang manusiawi atau tidak, mendapatkan hak-hak dia sebagai orang dengan gangguan jiwa atau tidak. Nah, ini yang harus diperhatikan. Harapannya ke depan setelah ada kasus ini tentu membuka wacana wawasan bagi semua orang ya, tidak hanya swasta yang berkecimpung dalam dunia relawan ya, seperti relawan dibilangnya kan kata dinas sosial dibina, tapi kalau di sana cuma makan tidur ya, kesehatan, Kemensos ataupun Kemendes ya. Harapannya ya bikin program bersama untuk hal ini. Tentu ini sangat penting sekali untuk membantu mereka yang dia nangkep satu orang itu ya, entah secara sosial, entah secara ekonomi atau secara psikologis. Nah, orang dengan gangguan jiwa ini kan mengalaminya ya masalah sosial, masalah ekonomi, masalah kerjaan, masalah psikologisnya, sehingga tentu tidak hanya bisa ditangani oleh dinas sosial saja, tapi juga harus ditangani juga oleh kesehatan. Dalam hal ini adalah ya puskesmas, ya rumah sakit, ya, sehingga selalu ada kerjasama yang baik di antara lembaga itu. Ya, tentu juga penting bagi lembaga-lembaga terkait melakukan sosialisasi prosedur-prosedur yang perlu dilakukan secara legal formal. Untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat baik melalui TikTok,
Twitter ataupun Instagram atau apapun, gunakan untuk edukasi bagaimana masyarakat bisa terlibat di dalam membantu ODGJ maupun anak-anak atau orang terlantar di jalanan, tentu dengan cara yang aman ya, cara yang baik sesuai aturan yang ada. Kalaupun akhirnya ada pihak swasta yang berniat untuk mendirikan yayasan untuk menampung, mempekerjakan atau apapun itu, paling tidak diurus dengan notaris dan dengan cara yang tepat sehingga tidak ada masalah di kemudian hari. Nah, itu kira-kira yang bisa disampaikan. Harapan terbesar juga dengan peristiwa ini Bu Risma, Tri Risma hari ini bisa melihat, bisa tahu kabar ini, dan ada stafnya mungkin yang menonton bisa menyampaikan supaya apa ya, supaya kedepannya jauh lebih baik ya terkait dengan penanganan pasien ODGJ di masyarakat. Juga untuk Kemenkes, juga Kementerian Kesehatan semoga mempunyai program yang baik yang fokus untuk mengelola ODGJ ini sampai dia produktif kembali. Kalaupun tidak ya bisa mendapatkan tempat yang layak untuk hidup dan untuk makan ya, untuk aktivitas sehari-hari. Nah, tentu itu harapannya, dan harapan yang lain ya tentu Bapak Presiden Joko Widodo bisa melihat berita-berita atau disampaikan melalui stafnya ya dari media sosial bahwa ada kasus yang perlu segera ditangani masalah ini, karena tentu bisa membebani pemerintah kalau tidak ditangani dengan segera. Ketika ada masalah anak-anak terlantar ya ataupun ODGJ ya tidak ditangani dengan baik, itu membebani ya. Nah, itu kira-kira semoga manfaat. Jika ada pendapat atau komentar silahkan tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Sampai ketemu di video lain yang tentunya lebih manfaat dan lebih memberikan wawasan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.